Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji Ibu, hari ini Ibu akan memberikan video tutorial untuk input data ke dalam Accurate Online. Ya, jadi ini harapannya bisa membantu anak-anak semua nanti dalam menginput data dari hasil observasi wawancara yang sudah dilakukan di UMKM usaha dagang. Ya. Nah, sebelum kalian melakukan penginputan ke Accurate Online, terlebih dahulu silakan kalian rangkum data hasil dari observasi wawancaranya ke dalam format yang sudah Ibu berikan contohnya. Jadi kalian eh, identifikasi, lalu kalian rangkum, lalu kalian buat format sesuai dengan contoh yang sudah Ibu berikan. Ya, di situ kalian urutkan di situ uh, tentang kondisi keuangannya, daftar pemasok, saldo awal utang, daftar pelanggan, saldo awal piutang, daftar barang, serta daftar aktiva tetapnya. Kalau ada, ya, silakan kalian dirinci dulu sesuai dengan format tersebut. Kalau kalian sudah merinci, kita bisa melakukan input. Jadi pada kali ini Ibu akan memberikan tutorial dengan menggunakan soal simulasi. Soal simulasi ini sudah Ibu Arma buat sesederhana mungkin karena kalian juga pada saat mengambil data dari UMKM tentunya datanya juga sederhana karena banyak UMKM yang tidak mempunyai atau tidak melakukan pencatatan atas transaksi-transaksinya. Oke, langsung saja kita em, demonstrasikan. Ini langsung kita masuk ke Accurate-nya. Pastikan untuk menggunakan Accurate Online di sini, benar-benar pastikan kondisi internetnya itu lancar. Jadi silakan kalian pergi ke tempat yang internetnya bagus sinyalnya. Oke, kita klik saja tambah data usaha di sini. Silakan kalian bisa untuk logo perusahaan, kalian bisa cantumkan gambar dari tempat usahanya. Silakan. Bentuknya PNG JPG dengan maksimal 512 KB. Oke, kalau sudah kita tulis namanya. Di simulasi yang Bu Arma berikan ini namanya adalah toko giling subur. Bidang usahanya kita pilih lainnya saja, others. Lalu kita klik buat data usaha. Kita tunggu sampai dia, eh, nah ini sudah masuk. Kita klik lanjutkan. Nah, pada saat apa kalian nanti memasukkan data ini, kalian perlu perhatikan nanti kalian mengambil datanya itu, transaksinya itu bulan apa. Kalau saya contohkan di soal simulasi dari Bu Arma di sini, Bu Arma di sini mengambil, jadi PT Giling Subur ini dia mau menggunakan Accurate mulai bulan November. Jadi pasti data-data transaksinya nanti adalah data transaksi bulan November. Nah, sebelum kita memasukkan transaksi, kita input transaksi, pasti di situ kita memasukkan data awalnya dulu. Yang terdiri dari kas, utang piutang, karena kebetulan usaha yang kalian observasi itu usaha yang sudah berjalan. Jadi pasti ada data awalnya. Nah, kalau kita mengambil transaksinya itu bulan November, maka ini yang jangan sampai salah, kalian tanggal mulai datanya. Jadi ini harus benar-benar tepat. Karena kalau misalkan kalian tanggal mulai datanya itu kalian salah, nanti ada yang transaksinya itu tidak bisa diinput atau tidak bisa kalau kalian pakai import tidak bisa terimport ya. Nah, karena Bu Arma di sini mengambilnya adalah bulan November, maka tanggal mulai datanya itu adalah akhir bulan tanggal terakhir dari bulan sebelumnya. Jadi tanggal 31 Oktober 2023. Nah, ini kita akan masukkan di sini tanggal mulai data. Oke, kita lanjutkan. Di sini nama toko Giling Subur. Kategori usahanya adalah dagang, jadi kita klik retail. Tanggal mulai datanya adalah tanggal 31 Oktober 2023.
2023. Oke, untuk metode biaya persediaannya di sini saya menggunakan rata-rata. Jadi kita klik selanjutnya. Oke, kita masuk ke akun. Nah, karena perusahaan ini sederhana sekali, maka di sini Bu Arma tidak menggunakan akun sendiri. Saya akan menggunakan akun yang sudah disediakan oleh Accurate. Jadi ini centangannya tidak saya hilangkan. Kita klik selesai. Oke, kita tunggu dulu. Ya, oke. Kita sudah masuk seperti ini. Kita akan mulai memasukkan saldo kas, tapi terlebih dahulu kita selesaikan dulu untuk jadi toko yang kalian observasi pasti mempunyai alamat. Kita isikan alamatnya dulu. Kita masukkan di perusahaan di pengaturan, terus masuk ke preferensi. Nah, di sini kita masuk ke alamat. Ya, kita tuliskan alamatnya, yaitu Jalan Kiling Sari nomor 77. Kabupatennya adalah Temanggung. Nah, di sini langsung ada Temanggung. Nah, kalau sudah kita isikan, kita klik simpan saja. Nah, selanjutnya kita isikan daftar pemasok karena di sini itu datanya sangat sederhana. Saya tidak akan menggunakan proses impor. Saya akan langsung menginput ke masing-masing menunya. Jadi ini saya hilangkan saja. Saya tutup supaya lebih luas pandangannya. Baik, kita lanjut ke mengisi saldo kas. Untuk saldo kas di sini inputnya sama seperti pada saat kalian itu impor, jadi menggunakan buku besar, akun perkiraan. Oke, kita klik daftar di sini. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, ini adalah daftar akun-akun yang sudah disediakan oleh Accurate. Ya, sebenarnya sudah lengkap sekali. Makanya di sini Bu Arma lebih tidak menggunakan akun yang saya buat sendiri. Saya menggunakan akun yang sudah disediakan oleh Accurate saja. Tinggal kalau misalkan mau kita sesuaikan dengan keinginan kita, maka tinggal kita edit saja. Ya. Oke. Untuk saldo kas di sini ada dua jenis, yaitu kas di tangan dan kas di bank. Kebetulan di sini di akun yang sudah disediakan oleh Accurate itu ada kas kecil dan kas bank. Eh, dan bank kita tinggal edit saja. Kita mulai dari edit kas kecil untuk dijadikan kas di tangan. Jadi kita buka dengan cara klik dua. Nah, untuk namanya kita ganti saja kas di tangan seperti ini. Lalu kita masukkan saldonya. Jadi di sini ada saldo 13.500.000. Kita klik di tab saldo. Ya, kita masukkan 13.500.000. Jangan lupa ini tanggal perdatanya. Ini saldo awalnya adalah tanggal 31 Oktober 2023. Ya, seperti ini saja. Kita klik simpan. Nah, ini hasilnya bisa dilihat di sini. Kita klik daftar. Nah, ini sudah terekam. Jadi, sudah berubah menjadi kasih tangan. Terus saldonya adalah 13.500.000. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan kas di bank. Kita edit bank di sini. Ya, kita ganti menjadi kas di bank. Kita isi saldonya adalah 45 juta. Saldo per tanggalnya 31 Oktober 2023. Oke, kita klik simpan. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, sini sudah. Ya, jadi ini lebih mudah sekali, lebih sederhana dan lebih mudah. Selanjutnya kita lanjut memasukkan daftar pemasok. Ini untuk akun perkiraan tidak saya tutup dulu. Nanti sekalian saya memperlihatkan. Jadi di sini daftar pemasok itu kan terkait dengan utang. Jadi nanti utang itu akan masuk ke sini. Nah, eh,
Kalau kalian ingin memasukkan saldo utang, piutang, persediaan, sama aktiva tetap itu tidak kita masukkan seperti kas di bank, tapi kita memasukkannya karena piutang utang itu kan dirinci ya, dirinci berdasarkan daftar pelanggannya, daftar pemasoknya. Jadi tidak bisa langsung kita masukkan di sini. Jadi nanti kita memasukkan yang menggunakan menu-menu yang ada di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke daftar pemasoknya dulu. Untuk daftar pemasok kita masuk ke pembelian, terus ke pemasok. Di soal simulasi yang Bu Alma berikan di sini pemasoknya itu ada dua, ada pemasok umum dan PT Tani. Ya, untuk pemasok umum kita tinggal isikan saja pemasok umum. Oke, untuk alamatnya tidak usah kita isi. Ya, kita klik simpan. Terus kita lanjutkan. Yang kedua adalah PT Tani. Kita tuliskan saja di sini langsung PT Tani. Untuk ID-nya, ini kebetulan Bu Alma tidak menggunakan ID, jadi ID-nya saya ikut dengan otomatis accurate-nya. Kalau mau kalian isikan, kalau kalian mau buat sendiri, ini bisa di off dulu, terus kalian bisa tuliskan di sini pemasoknya, ya ID pemasoknya. Kalau Bu Arma ini menggunakan ID sesuai dengan accurate-nya. Oke, untuk yang pemasok yang kedua adalah PT Tani. Kita tuliskan di sini alamatnya adalah Jalan Kelut nomor 1. Jalan Kelut nomor 1. Di sini kotanya Semarang, provinsinya adalah Jawa Tengah, negaranya Indonesia. Ya, kita isikan yang lengkap. Oke. Nah, untuk kebetulan di sini PT Tani itu dia ada saldo. Jadi ini saldo PT Tani ya. Oke, ini kurang ini Bu Arno. Sebentar. Stoknya PT Tani ya. Di sini atas nama PT Tani. Oke, terus ini juga atas nama ini atas nama KWT. Oke, oke, kita masukkan di sini. Kebetulan di sini PT Tani ada saldo utang. Untuk memasukkan saldo utang ini caranya mudah sekali. Tinggal kita masuk. Oh, sebelumnya kita masuk dulu ke pembelian. Di tab pembelian, kita masukkan di sini syarat pembeliannya. Sini ada syarat pembeliannya itu untuk PT Tani itu N/per 50 ya. Nah, di sini otomatis itu sudah COD. Nah, kalau kita mau cari N50 tinggal kita klik klik search ada di sini. Nah, di sini sudah ada macam-macam syarat pembayaran, ada net 15, ada net 30, net 45, net 60. Nah, kebetulan di sini tidak ada N50. Caranya bagaimana? Gampang sekali, tinggal kita masuk ke perusahaan, terus kita buat di syarat pembayaran di sini. Ya, jadi untuk N50 itu berarti jika membayar antara 0 hari akan mendapatkan diskon 0 hari, bisa jatuh temponya 50. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah jadi net 50-nya. Nah, ini nanti kita tinggal cari di sini. Nah, ini sudah ada net 50. Oke, seperti itu. Terus untuk pajak, ini tidak usah kita apa-apakan. Saldo utang. Nah, ini saldo utang itu untuk memasukkan saldo utang di sini 45.625.000. Caranya kita klik tambah. Untuk tanggalnya ini sudah tanggal 31 Oktober 2023 sesuai dengan tanggal mulai data awal. Ya, jadi ini otomatis tanggal data awal. Nah, ini kita sesuaikan dengan tanggal utangnya itu kapan? Tanggal transaksinya pas terjadinya utang itu kapan?
Ya, jadi kita isi sini adalah tanggal 5 Oktober 2023. Ini nomornya bisa kita isikan di sini T015 sehingga ini di off kan dulu. Lalu kita isikan T015. Jumlahnya ini sudah N50. Jumlahnya 45.625.000. Dah, kalau sudah kita klik lanjut. Nah, ini sudah ada. Ya. Untuk lain-lain tidak usah kita isikan. Lalu kalau sudah kita klik simpan. Oke, coba kita lihat di sini daftarnya. Nah, di sini ada dua daftar, ada pemasok umum, ada PT Tani. Untuk pemasok umum itu 0, untuk PT Tani itu ada 45.625.000. Ya, ini sudah ada. Nah, sekarang kita lihat di akun perkiraannya apakah sudah muncul. Nah, kita klik perbarui atau refresh dulu biar muncul. Ini belum muncul ini utangnya. Nah, ini belum ada. Nah, kita refresh. Nah, ini sudah muncul 45.625.000. Kenapa kok dalam kurung? Jadi di sini dalam kurung itu menandakan dia itu posisinya ada di kredit. Gitu. Oke. Jadi mudah sekali. Baik, kita langsung saja lanjutkan dengan yang daftar pelanggan. Kita tutup pemasoknya, kita masuk untuk daftar pelanggan, kita masuk ke penjualan. Terus kita masuk ke pelanggan. Oke, di sini pelanggan juga ada dua, pelanggan umum. Kenapa Bu Arma di sini lebih ke pelanggan umum sama pemasok umum? Jadi pelanggan umum itu pelanggan yang tidak, kayak istilahnya ya, yang bukan merupakan pelanggan utama. Jadi pelanggan biasa. Saya tuliskan pelanggan umum. Jika pemasok umum juga pemasok yang biasa, bukan pemasok utama. Oke, untuk pelanggan umum kita seperti ini kan saja. Terus kita klik simpan. Terus kita lanjutkan untuk yang pelanggan kedua yaitu namanya KWT Giling. Ini ada alamatnya yaitu Desa Gilingsari. Ini kotanya Temanggung. Provinsinya adalah Jawa Tengah. Terus ini Indonesia. Oke, kita lanjut ke pengiriman. Untuk pengiriman di sini sudah otomatis. Jadi nanti pengiriman ini adalah alamat pengiriman. Kalau misalkan nanti ada pembelian, kita penjualan ke KWT Gilingsari, nanti akan dikirim ke alamat sini. Untuk penjualan, oke, kita isikan di sini syarat pembayarannya adalah N/30 ya. Terus untuk pajak kita skip saja. Untuk saldo piutang kita masukkan saldo piutangnya. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal transaksinya 25 Oktober 2023. Lalu di sini nomornya kita off-kan dulu, baru kita isi M03. Terus penjualnya kita skip saja, penjualnya nggak usah. Terus jumlahnya adalah 8.200.000. Oke, kita klik lanjut. Nah, seperti ini. Kita klik simpan. Oke, kita lihat di sini. Ini sudah ada dua. Coba kita lihat di akun perkiraan. Sudah masuk atau belum? Kita refresh. Nah, ini sudah ada di sini piutangnya 8.200.000. Sudah? Kalau sudah, kita tutup pelanggannya. Kita lanjut dengan persediaan. Jadi di sini barangnya ada dua jenis. Di simulasi saya ada dua jenis yaitu pupuk urea non subsidi dan pupuk NPK. Nah, caranya kita klik di menu persediaan, terus kita klik barang dan jasa.
Kita masukkan dulu yang pertama adalah pupuk urea non subsidi. Mana barang? Pupuk urea non subsidi 50 kilogram. Untuk kategori barangnya kita klik umum saja, jenis barangnya persediaan, lalu kode barang kita off-kan dulu di sini, terus kita ganti menjadi P01, lalu satuannya kita tuliskan di sini SAK. Nah, kita simpan sebagai data baru. Terus untuk jualan atau pembelian, kita isikan saja di sini harga jualnya. Kita tuliskan di def, def harga jual satuan. Ya, ini kita tuliskan harga satuan di sini persaknya, yaitu urea 220.000. Ya, lalu untuk pemasok utama tidak usah kita isi. Kita isikan di sini satuan belinya saja, yaitu sak. Harga beli tidak perlu kita isi karena kadang-kadang harga beli itu fluktuasi naik turun, jadi tidak kita isikan. Lalu kita lanjut ke tab stok. Tab stok di sini untuk memasukkan kuantitas. Kita masukkan stok di sini. Nah, ini stok awal kita klik tambah. Di sini tanggal itu sudah otomatis sesuai dengan tanggal awal mulai data, yaitu 31 Oktober 2023. Ya, jadi kita isikan saja langsung kuantitasnya yaitu 400. Lalu satuannya tinggal kita cari, yaitu tadi SAP. Biayanya yang kita tulis di sini adalah harga beli. Jadi kita tulis harga belinya 125.000. Oke, kita klik di mana saja. Kalau sudah kita klik lanjut. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita cek sudah sama. Untuk akun ini, akun di sini sudah dimappingkan oleh Accurate. Jadi tidak perlu kita ganti. Kita samakan saja. Untuk gambar di sini adalah gambar barangnya. Jadi kalau kalian mempunyai barang, kalau kalian mempunyai foto dari gambar-gambar tersebut, kalau mau dimasukkan, silakan bisa dimasukkan lewat sini. Kalau tidak ada, sudah kita tinggal simpan. Oke. Nah, kalau sudah kita tinggal klik di sini daftar. Nah, ini sudah masuk di yang pupuk urea. Sehingga kita lanjutkan ke yang pupuk NPK. Caranya kita klik tambah di sini. Kita masukkan namanya adalah pupuk NPK non subsidi 50 kilogram. Kategorinya samakan dengan tadi umum. Jenis persediaannya itu persediaan. Lalu kode barang ini kita off-kan dulu. Lalu kita masukkan kodenya yaitu P02. Untuk satuannya kita masukkan di sini sak. Terus untuk penjualan atau pembelian kita masukkan di sini. Seperti tadi ya, kita masukkan harga jualnya di sini. Yaitu untuk NPK itu 380.000. Terus kita masukkan di sini ini satuan belinya yaitu sak. Untuk stoknya kita klik tambah. Kuantitasnya adalah 200. Satuannya juga sak. Di sini ya satuan adalah kita masukkan harga belinya 275.000. Kita cek lanjut. Nah, kalau sudah akunnya tidak kita apa-apakan, kita klik simpan. Terus kita lihat daftarnya. Kita cek sekali lagi sudah sesuai. Kalau sudah sesuai kita masuk ke akun perkiraan. Kita klik refresh untuk melihat apakah persediaannya sudah masuk atau nah, ini sudah masuk. Nilainya totalnya adalah 105. Ya, ini sudah masuk semuanya. Oke, mudah sekali. Kalau sudah kita lanjutkan ke aktiva tetap. Jadi untuk aktiva tetap ini ada beberapa hal yang harus kalian buat terlebih dahulu sebelum kalian input.
Ya, jadi kalian harus menetapkan dulu eh, pihak tetapnya itu termasuk kelompok apa. Nah, ini di bawah itu sudah Bu Atma masukkan. Ini salah satu contoh. Jadi, harta aktiva tetap itu sebenarnya dikelompok-kelompokkan. Ini pengelompokannya menurut aturan perpajakan. Jadi, kenapa kita kok ikut aturan perpajakan? Karena biar nanti pada akhir periode tidak usah kita lakukan koreksi fiskal. Jadi, kita langsung setting saja metode penyusutannya sesuai dengan aturan perpajakan untuk eh, menginput aktiva tetap ini kita masuk ke aset tetap. Nah, sebenarnya untuk kelompok-kelompok itu sudah masuk di sini yaitu kategori aset tetap pajak. Di sini itu sudah ada banyak datanya. Jadi eh Accurate itu sudah membuatkan pengelompokannya, pengelompokannya dan umur ekonomisnya sama metodenya. Jadi metode yang digunakan di Accurate itu metode garis lurus dan saldo menurun. Nah, ini karena yang diperbolehkan oleh aturan pajak itu dua ini, ya. Oke, kita tidak usah membuat ini. Langsung kita masuk ke kategori aset tetap. Di sini sesuai dengan di sini kita kategorikan yaitu ada kategori gedung, kita simpan dan kategorinya kendaraan. Kita simpan. Lalu kalau sudah kita masukkan satu persatu, caranya itu hampir sama dengan cara impor yaitu klik aset tetap lalu klik aset tetap lagi. Tapi kita tidak klik daftar, tapi kita langsung isikan di sini. Ya, oke, yang langsung kita isikan yang pertama namanya yaitu bangunan toko. Tanggal beli dengan tanggal pakai ini jangan sampai salah. Karena tanggal kalau kalian salah nanti mengisi tanggal beli tanggal pakai itu nanti akan berakibat kepada perbedaan perhitungan penyusutannya. Jadi setelah seperti yang kita pelajari di pembelajaran sebelum-sebelumnya bahwa penyusutan aset tetap di Accurate itu tidak dihitung secara manual, tapi sudah terhitung secara otomatis dengan kita melakukan proses akhir bulan. Nah, ini juga berdasarkan eh, data di sini, tanggal perolehan atau tanggal pakainya. Jadi ini jangan sampai salah. Oke, di simulasi ini untuk bangunan toko, tanggal perolehan sama tanggal pakai itu adalah tanggal 1 Mei 2015. Tanggal pakainya juga kita samakan 2015. Terus untuk metode kita menggunakan metode garis lurus. Ini metodenya garis lurus untuk akun-akun yang di sini adalah nanti ini akun-akun yang kita pakai. Kalau penyusutan itu nanti masuk ke mana, akumulasinya masuk ke mana, beban penyusutannya masuk ke mana. Jadi kita mappingkan, ya. Ini untuk asetnya yang bangunan, ya kita masuk ke gedung, ya. Akumulasinya kita masuk ke akumulasi penyusutan gedung. Lalu beban penyusutannya kita masukkan ke beban penyusutan gedung. Lalu untuk kuantitas di sini adalah kuantitas ini banyaknya akibat tetapnya. Di sini karena bangunannya cuma punya satu, jadi ini tetap satu saja. Umur asetnya adalah masa manfaat atau umur ekonomis kita tulis 20. Nah, nanti otomatis di sini rasionya atau di sini tarifnya itu langsung otomatis 5%. Ya, kalau ada nilai sisanya silahkan masukkan nilai sisa. Kalau tidak, kita lanjutkan ke info lainnya. Info lainnya kategorinya itu di sini minta kategori, kita masukkan kategorinya masuk ke gedung. Lokasi awal aset ini tidak diisi juga tidak apa-apa. Kalau untuk aset pajaknya kita klik ya. Lalu di sini kategori pajaknya adalah bangunan permanen untuk bangunan untuk seperti yang ada di sini. Jadi kelompoknya bangunan permanen. Nah, kalau sudah kita lanjut ke akun pengeluaran. Akun pengeluaran di sini adalah um, kita gunakan untuk memasukkan nilai dari nilai perolehan dari aktiva tetap itu. Nah, untuk akunnya
di sini dimasuk ke ekuitas saldo awal. Ekuitas saldo awal itu kalau di Mayap itu sama dengan historical balancing, jadi akun penyeimbang. Ya, jadi kita masukkan dulu nilainya itu ke ekuitas saldo awal. Ya, jadi kita masuk ke ekuitas saldo awal. Ekuitas saldo awal itu masuk kode akun 3. Nah, di sini langsung tanggalnya itu otomatis sesuai dengan tanggal peroleh atau tanggal pakainya. Ya, jadi kita tinggal mengisi berapa nilainya saja. Di nilainya adalah 250 juta. Oke, kalau sudah, ini kita lanjut. Kita cek lagi, kita cek lagi 250 juta kalau sudah kita simpan. Oke, lalu kita lanjutkan untuk yang aktivator tapi yang kedua, yaitu di sini adalah mobil pick up. Mobil pick up tanggal beli atau tanggal pakainya kita masukkan yaitu tanggal 3 bulan Juli 2019. Kita masukkan tanggal pakainya. Ini sering lupa tanggal pakainya. 03/07/2019. Kita samakan. Eh, kalau sudah kita masukkan di sini materi penyusutannya masih garis lurus. Akun asetnya kita tulis yaitu kendaraan. Akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Beban penyusutannya adalah beban penyusutan kendaraan. Lalu kuantitasnya di sini satu, hanya satu. Untuk umur ekonomisnya adalah 8 tahun. Oke, kalau sudah kita lanjut ke info lainnya. Kategori asetnya masuk ke kendaraan. Lalu kita pajak, kita klik. Terus di sini kategori pajaknya adalah golongan 2. Ya, jadi untuk kendaraan itu dia termasuk ke garis lurus golongan 2. Oke, kalau ini sudah kita masuk ke akun pengeluaran. Masukkan ke akun ekuitas saldo awal juga. Terus nilainya adalah 120 juta. Nah, kita lanjut. Sebelum kita save, kita cek dulu. Kalau sudah oke, kita simpan. Nah, jadi kita bisa klik daftar. Di sini sudah ada 2. Terus kita bisa masuk ke akun perkiraan. Coba kita perbarui atau refresh dulu. Nah, di sini aktivator tetapnya sudah muncul. Gedungnya 250 juta. Kendaraannya 120 juta. Ya, baik, kalau sudah selesai, tinggal kita lakukan perhitungan beban penyusutannya, yang beban penyusutan awal. Ya, caranya seperti yang tadi yang sudah kita pelajari, ini akan muncul otomatis pada saat kita melakukan proses akhir bulan. Jadi kita masuk ke perusahaan, terus kita klik proses akhir bulan, lalu bulan sama tahunnya itu kita sesuaikan dengan tanggal mulai datanya. Kalau di sini tanggal mulai datanya adalah Oktober 2023. Udah, kalau sudah kita simpan. Oke, ini sudah tersimpan. Kita bisa lihat di akun perkiraan, kita refresh lagi. Nah, ini akumulasinya sudah muncul. Untuk yang akumulasi penyusutan gedung itu sudah 106.250.000. Untuk yang kendaraan itu 65 juta. Ya, ini per 31 Oktober 2023. Oke. Nah, sekarang sebelum kalian itu masuk ke input transaksi, kita cek dulu daftar neraca saldonya. Kita masuk ke daftar laporan, terus klik daftar laporan lagi, terus kita klik neraca indeks kontrol. Harinya adalah per 31 Oktober 2023. Kita tampilkan. Nah, kalian lihat di sini, ini kasnya sudah masuk, piutang sudah, persediaan sudah sesuai dengan yang tadi. Terus utang sudah sesuai. Oke, sertifikat tetap sudah, akumulasinya sudah.
ya. Lalu di sini yang kita cek lagi adalah ekuitasnya. Di sini ada saldonya adalah ekuitas saldo awal sebesar 324.825.000. Tapi akunnya masih ekuitas saldo awal. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ekuitas saldo awal itu merupakan akun penyeimbang. Jadi sebenarnya ini cuma akun sementara saja untuk menyeimbangkan antara debit dengan kredit. Harusnya di sini itu dia selisih antara harta dengan utang itu di sini adalah modal dari usaha tersebut, ya. Jadi bisa kita buat kita tutup saja ini ekuitas saldo awal, kita nolkan, kita masukkan ke modalnya. Ya, karena di sini modalnya kalau lihat di akun perkiraan yang sudah disediakan oleh Accurate itu nama akunnya itu laba ditahan. Nah, kalau misalkan laba ditahan ini mau diganti namanya misalkan modal dari pemilik, silakan bisa di. Nah, coba misalkan seperti ini. Ini misalkan mau diganti namanya tidak menjadi laba ditahan, kita ganti saja menjadi da- misalkan di sini pemiliknya adalah saya sendiri, maka kita bisa sebut di sini adalah da- Udah, kita simpan. Nah, lalu untuk ini sudah berganti menjadi modal lama. Lalu di sini untuk mengubah ekuitas saldo awal menjadi modal Arma itu, tadi kita lakukan penutupan dengan membuat jurnal umum. Ya, kita sesuaikan saja dengan menggunakan jurnal umum. Jadi untuk jurnal umum kita bisa klik cukup besar di sini, jurnal umum. Tanggalnya adalah tanggal sama tanggal 31 Oktober 2023. Terus akunnya di sini kita nolkan, maka kita debitkan akun ekuitas saldo awalnya. Nilainya adalah sebesar 324.825.000. Oke, kita klik lanjut. Terus kreditnya kita masukkan modal Arma. Nilainya itu sama. Oke, kalau sudah kita klik save. Oh, ini ada kesalahan karena ini tahunnya tahun 2023, harusnya tahun 2023. Oke, kita klik save. Kalau sudah kita klik laporannya, kita klik refresh atau perbarui. Nah, di sini ekuitas saldo awalnya sudah berubah menjadi modal Arma. Oke, kalau sudah sesuai seperti ini, kita sudah siap untuk melakukan input transaksi. Ya, ini juga di sini akan muncul. Nah, di sini bukan ekuitas saldo awalnya sudah nol, berganti menjadi modal Arma. Baik, seperti itu saja. Jadi untuk selanjutnya, kalau misalkan di sini daftar laporannya sudah sesuai, kita sudah siap untuk melakukan input transaksi. Baik, kalau misalkan ini sudah sesuai, silakan nanti bisa melanjutkan ke input transaksi. Input transaksi itu cara-caranya sama dengan yang sudah kita pelajari. Dan sebelum kalian inputkan, seperti biasa kalian juga buat rangkumannya atau listnya dulu untuk memudahkan. Baik, terima kasih. Demikian saya akhiri video tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.